Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Redi Rizanta dari kelas 10 BD. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari kelompok 3. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan. Saya akan mengulangi lagi. Mesin pencari adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mencari dan menemukan informasi di internet berdasarkan kata kunci atau frase yang dimasukkan pengguna untuk mencari berbagai jenis informasi. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen. Nah, yang komponen yang pertama ini ada query interface. Nah, query interface ini adalah format atau bentuk tampilan muka dari penyedia fasilitas search engine. Yang kedua itu ada query engine. Nah, query engine ini merupakan sistem atau ini tuh yang bisa berfungsi untuk menerjemahkannya. Yang ketiga itu ada database. Nah, kalau database ini adalah data yang terarsip. Karena jika basis data besar, maka semakin banyak pula pilihan hasil pencarian yang akan muncul. Database ini kalau di search engine ini bisa disebut ini sebagai arsip data. Nah, yang keempat itu ada spider. Nah, spider ini tuh kayak jaringan, yang dimana ini tuh bisa berpindah-pindah. Contohnya ada LAN atau local area network, yang dimana hanya satu gedung itu sendiri. Nah, jadi LAN itu hanya bisa di dalam salah satu tempat itu sendiri. Nah, kalau MAN ini metropolitan area network. Nah, berlaku untuk antar wilayah. Jadi setiap wilayah itu pasti akan ada MAN, yang dimana bisa disebut dengan metropolitan area network. Nah, yang terakhir itu contohnya ada WAN. Nah, WAN ini adalah work area network. Nah, ini tuh masuk ke dalam jaringan global, udah termasuk ke dalam WiFi. Nah, yang kelima itu ada indexer. Nah, indexer itu tuh kayak daftar isi. Nah, yang pertama itu ada variabel n sama or. Variabel n ini adalah variabel yang dimana mengharuskan kedua kata kunci ini muncul secara bersamaan. Di sini saya akan menampilkan gambar sebelum dan sesudah menggunakan n. Yang pertama saya akan menampilkan sebelumnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya saya akan menampilkan sesudahnya seperti ini. Dan itu sangat membuat kita menjadi lebih mudah untuk mencari sebuah kata kunci. Nah, jika kita sebelum menggunakan n, pasti itu yang akan muncul adalah ROG yang seperti yang saya cari. Nah, ketika kita sudah menggunakan kata n, nah itu tuh pasti akan memudahkan kita untuk langsung bisa mencari kedua kata yang kita ingin cari secara bersamaan. Misalkan ROG n Redmi, dan situ langsung keluar ROG atau ROG n Redmi itu. Nah, kalau variabel yang or ini itu berarti kayak kita bisa mencarinya seperti kan tadi kan ROG n Redmi. Nah, kalau or ini kita bisa mencarinya seperti ROG or Redmi. Nah, nanti kata yang ditemukan itu yaitu ROG atau Redmi, yang dimana variabel or ini juga bisa memudahkan kita untuk mencari di mesin pencari. Nah, yang variabel kedua itu ada tanda kutip. Nah, tanda kutip ini digunakan untuk mencari frasa atau kalimat tertentu secara spesifik, sehingga mesin pencarian ini merujuk pada pencarian yang ingin kita cari. Nah, ketika saya mencoba mencari spesifikasi motor Vario 125, nah lalu langsung muncul tentang spesifikasi motor Vario 125 tersebut yang ingin saya cari. Nah, berikut adalah gambarnya, bisa dilihat. Nah, variabel yang ketiga itu ada variabel situs. Di sini saya menggunakan variabel situs. Nah, saya itu mencarinya seperti site edu, yang dimana akan menghasilkan situs edukasi. Nah, variabel ini juga membatasi pencarian pada situs web tertentu, sehingga hasilnya itu berasal dari sumber yang spesifik. Nah, berikut adalah gambar yang bisa saya tampilkan. Nah, yang keempat itu ada variabel pencarian berdasarkan jenis file type. Nah, variabel ini itu menggunakan file dengan format tertentu seperti PDF, doc, dan lain-lain. Nah, di sini tuh saya mencari kasus korupsi di Indonesia dengan menggunakan type file PDF, yang dimana hasil pencariannya berupa PDF. Ketika ngeklik situs tersebut, maka akan langsung terdownload di laptop saya. Nah, ini gambar yang bisa saya tampilkan ketika saya mencari file type menggunakan PDF. Nah, yang selanjutnya ini yang kelima ada pencarian berdasarkan waktu, yaitu before sama after. Nah, variabel ini tuh merupakan waktu yang spesifik, yaitu sebelum dan sesudah.
sini saya mencari kasus penganiayaan before 2018. Nah, hasil yang saya dapat yaitu di tahun 2017, karena saya mencari before, yang dimana before itu sebelumnya. Nah, saya akan menampilkan gambar tersebut. Nah, lalu di sini ketika saya mencari after 2022, ini itu berarti sesudah, yang dimana hasil yang saya dapat itu pasti di atas tahun 2022, yaitu di tahun 2025. Nah, berikut juga hasilnya yang telah saya cari. Nah, variabel yang keenam itu variabel pencarian lokasi. Nah, variabel lokasi ini seperti kita mencari salah satu tempat yang ingin kita tuju di daerah terdekat kita. Contohnya seperti kita mau ke mall. Nah, jadi saya mencari mall terdekat di daerah Jati Padang. Nah, saya menemukannya yaitu namanya Mall The Park Pejaten. Berikut hasil dari penelusuran yang telah saya cari. Nah, yang ketujuh itu ada variabel tanda bintang. Nah, bintang ini tuh berfungsi sebagai wildcard dalam pencarian, yang dimana bintang itu memungkinkan mesin pencari melengkapi istilah atau frasa yang ingin kita cari dengan kata-kata yang tidak kita ketahui atau yang bisa seragam. Nah, berikut adalah yang sudah saya cari menggunakan tanda variabel bintang tersebut. Nah, yang ke-8 itu ada variabel pencarian berdasarkan judul atau entitle. Nah, variabel entitle ini untuk membatasi pencarian pada judul. Variabel ini juga akan menampilkan halaman web yang memiliki kata Timnas Indonesia di judulnya. Nah, itu yang saya cari. Nah, berdasarkan dari yang sudah saya cari, ini adalah gambarnya. Nah, lalu ke-9 itu ada pencarian URL atau WinURL. Nah, variabel ini tuh digunakan untuk mencari kata kunci yang ada di dalam URL yang berisi kata sepak bola untuk menemukan situs berita tentang sepak bola. Nah, ini adalah hasil dari gambar yang telah saya cari. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.